Jika Kurang jauh nih. Jika ya Jika ini Jika Kenapa sih kamu memang mengulas peristiwa dari sudut pandang Islam bersama Ustadz Anwar Sani untuk dipetik hikmah, bongkar hikmah di balik dosa setiap hari selama bulan Ramadan pukul 3 dini hari dan pukul 9 malam hanya di Moji. Awali harimu dengan berita terkini dari sumber dan fakta terpercaya. Jika lagi ngapain? Jika lagi ngapain? Apa kabar Jika? Setiap hari pukul 7.15 hanya di Moji. Badannya Jika nih. Masih menyaksikan sport berdibanding sejumlah pertandingan pekan ke-26 La Liga 2024-2025 telah berlangsung kemarin dan berikut rangkuman hasil pertandingan untuk Anda. Iya. Belum tahu makanya. Tapi dia cepetnya biar dibuka dulu. Karena pakai data ada dia kan. Ya enggak, beda lagi. Begini banget. Karena gini tuh beda, kita gitu kamu mulu. Umpan Antonio Rudiger ke depan diterima Kylian Mbappe untuk diteruskan dengan umpan terobosan. Ferland Mendy terbebas di kotak penalti lalu mengirim umpan mendatar yang diceploskan Brahim Diaz ke gawang yang kosong. Pelanggaran Alaba di sisi kiri pertahanan menghadiahkan tendangan bebas kepada Real Betis. Laga sempat memanas, Real Betis pun akhirnya mencetak gol balasan. Cardoso menyamakan skor 1-1 di menit ke-34. Cetak pojok Isco dari sayap kiri mampu disambut Cardoso dengan tandukan dari depan gawang. Skor imbang 1-1 menutup jalannya babak pertama. Usai kick off babak kedua, Real Betis langsung menekan Real. Sampai 12 menit Kak dulu Kak. Sampai 12 menit bentar. 2-1 di menit ke-54. Sampai 12 menit. Dari ganjalan Rudiger terhadap Jesse Rodriguez memaksa wasit menuju titik putih ke arah kotak penalti Madrid. Isco yang menjadi Alfonso melepaskan sepakan kaki kanan yang menembus penjagaan Cortis. Real Madrid terus menekan Betis demi mencari gol penyangga kedudukan. Tembakan Hendrik melebar, sedang tembakan keras Vinicius Junior bisa ditangkap Adrian. Laga pun berakhir dengan kemenangan Real Betis 2-1 atas Real Madrid. Dengan demikian, Real Madrid melewatkan peluang naik ke klasemen Liga Spanyol. Sementara itu, Real Betis meningkat ke urutan 6 dengan perolehan 38 poin. Atletico Madrid Mau kemana? Aduh. Kelanjutan La Liga 2024-2025 di Stadion Wanda Metropolitano. Gol tunggal Julian Alvarez menentukan Atletico Madrid menang 1-0 atas Athletic Club. Sejak laga dimulai, tuan rumah langsung tampil menekan. Athletic Club pun merespon dengan giliran menebar ancaman. Sejumlah upaya menjebol gawang sang lawan terus dilancarkan, namun belum ada yang berbuah gol. Hingga babak pertama berakhir, tak ada gol yang berhasil diciptakan oleh kedua tim. Skor tetap 0-0 saat turun minum. Selepas jeda, Athletic Club langsung bermain agresif untuk mencetak keunggulan. Namun peluang yang diperoleh masih bisa diamankan Oblak. Kebuntuan di laga ini akhirnya terpecahkan pada menit ke-66. Umpan terobosan Marcos Llorente membebaskan Alvarez. Alvarez pun dengan tenang memperdayai Unai Simon. Tertinggal 1 gol, Athletic Club pun kembali tampil menyerang. Mereka baru saja menyamakan skor di pertengahan babak kedua, namun bola masih belum bisa menjebol gawang tuan rumah. Atletico Madrid berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga tuntas. As Atletico de Madrid win this crucial game in La Liga EA Sports, third beats fourth at the Rio de Metropolitano.
Barcelona pesta gol saat menjamu Real Sociedad dalam matchday ke-26 Liga Spanyol di Stadion Olimpik Luis Companys hari Minggu malam. Sociedad sempat memberikan perlawanan pada menit awal, namun setelah itu Barcelona menguasai pertandingan. Tuan rumah kemudian unggul 5 pemain setelah bek Aris Elizondo mendapat kartu merah pada menit ke-17 akibat melanggar Dani Olmo. Setelah situasi 11-10, Barcelona langsung bisa memanfaatkan situasi. Gerard Martin membuka kemenangan Blaugrana pada menit ke-25. 4 menit berselang, sepakan Dani Olmo yang mengenai Marc Pasado membuat bola masuk ke gawang Sociedad. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai. Oh, Iko nih. Barcelona tak mengejutkan serangan pada babak Kita kedua. kemari, dia kemari. Hasilnya, Ronald Araujo menambah keunggulan Barcelona menjadi 3-0 berkat sebulan menempatkan bola rebound di depan gawang pada menit ke-56. 4 menit kemudian Barcelona unggul 4-0. Lewandowski mencatatkan nama di papan skor setelah membelokkan bola yang ditendang Araujo. Barcelona terus mencoba menambah gol lagi, namun peluang-peluang anak asuhan si Flick gagal dituntaskan dengan baik. Kemenangan atas Sociedad membawa Barcelona kembali memimpin klasemen Liga Spanyol setelah sempat dikudeta Atletico Madrid. Barcelona kini mengantongi 57 poin atau unggul 1 poin atas Atletico. Informasi selanjutnya, spekulasi masa depan Casemiro memasuki babak baru. Sang gelandang dilaporkan jadi incaran AC Milan di musim panas nanti. Spekulasi masa depan Casemiro memasuki babak baru. Sang gelandang dilaporkan jadi incaran AC Milan di musim panas nanti. Pada beberapa bulan terakhir, Casemiro memang ramai dilaporkan akan dipakai MU di musim panas nanti. Sang gelandang dikaitkan tidak masuk dalam proyeksi Ruben Amorim di skuad Manchester United. Alhasil, Casemiro kini dikaitkan dengan beberapa klub. Kebanyakan ia dikaitkan dengan klub-klub Saudi Pro League dan klub-klub Brazil. Bicara melaporkan bahwa Casemiro berpotensi tetap bermain di Eropa pada musim depan. Pasalnya AC Milan berminat pada jasanya. Menurut laporan tersebut, Sergio Conceição sendiri yang mengidamkan jasa Casemiro di musim panas nanti. Pelatih AC Milan itu sangat menyukai gaya bermain Casemiro. Ia percaya gelandang asal Brazil itu dengan skema permainannya. Alhasil ia meminta manajemen Milan untuk proses transfer nanti. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa AC Milan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Casemiro. Del Diavolo Rosso sudah mengotak atlet Sampdoria dan akan mengajak Casemiro untuk mencicipi persaingan di Serie A pada musim depan. Milan juga mulai membuka pembicaraan dengan Manchester United. Mereka juga sudah mengutarakan ketertarikan untuk merekrut sang pemain di musim panas nanti. Manchester United pada dasarnya tidak akan menghalangi kepergian Casemiro di musim panas nanti. Namun setan merah ini mendapatkan uang sekitar 25 sampai 30 juta euro untuk jasa mantan pemain Real Madrid tersebut. AC Milan tengah berada dalam performa kurang memuaskan pada musim 2024-2025. Kini klub kota Bodo itu dilaporkan bersiap membajak klub milik orang Indonesia Como 1907 dengan menjadikan Cesc Fabregas sebagai calon pengganti dari Sergio Conceição. AC Milan mulai bergerak mencari pengganti Sergio Conceição. Menurut laporan terbaru, Cesc Fabregas menjadi kandidat utama saat ini. Selain Fabregas, ada beberapa nama pelatih asal Italia yang juga masuk daftar pertimbangan Rossoneri. Menurut Gazzetta dello Sport, masa depan Conceição di AC Milan sedang memasuki fase krusial. Harapan untuk finish di posisi 4 besar tampaknya sudah pupus, setidaknya menurut sebagian besar pengamat. Satu-satunya peluang Conceição untuk bertahan San Siro adalah jika Milan berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, dengan situasi yang sudah ada sekarang, arah yang dituju Rossoneri sudah cukup jelas. Berbeda dengan pemecatan Stefano Pioli sebelumnya, kali ini Milan memiliki cukup waktu untuk mengevaluasi calon pengganti secara matang. Selain mencari pelatih baru, Milan juga membutuhkan direktur olahraga baru. Oleh karena itu, memiliki waktu lebih banyak dalam pengambilan keputusan akan sangat menguntungkan bagi klub. Kendati Conceição belum resmi meninggalkan Milan, peluangnya untuk bertahan makin kecil, yang secara paradoks justru memberi Milan keuntungan dalam menyiapkan penggantinya. Cesc Fabregas menjadi kandidat terdepan berkat pengalaman luasnya di level tertinggi sepak bola. Sejak November 2023, ia menangani Como dan sukses membawa tim tersebut promosi ke Serie A pada musim panas 2024. Musim ini ia memimpin Como sejak awal kompetisi dan saat ini berada di papan tengah. Kemenangan atas Napoli akhir pekan lalu menjadi bukti kualitasnya sebagai pelatih. Fabregas dikenal dengan gaya permainan yang menarik, efektif, dan menyenangkan untuk ditonton.
Sebagai pelatih muda yang sedang menarik perhatian klub besar, Milan pun tak ingin melewatkan kesempatan Kancing untuk ke bertanding. sini, Laporan lebih mukanya lanjut sini, dari lihat. Stadion Sports menyebutkan bahwa Fabregas adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Conceição. Dengan transisi kepelatihan yang sudah hampir pasti, Milan pasti lebih cepat mengambil langkah dibandingkan klub lain yang juga mengincar pelatih baru. Selain Fabregas, beberapa nama lain juga masuk kabar Milan. Satu di antaranya adalah Maurizio Sarri yang sudah dikaitkan dengan Milan sejak musim panas lalu. Sarri terakhir kali melatih Lazio sebelum mengundurkan diri pada Maret 2024. Saat ini, ia sangat ingin kembali ke dunia kepelatihan dan melihat proyek Milan sebagai sesuatu yang menarik. Nama lain yang turut dipertimbangkan adalah Roberto De Zerbi, pelatih yang sempat dikaitkan dengan Milan tahun lalu ini memiliki pengalaman di Serie A dan pernah meraih kesuksesan bersama Shakhtar Donetsk sebelum mencoba peruntungannya di Premier League bersama Brighton. Saat ini De Zerbi menangani Marseille, tetapi ide untuk kembali ke Italia dan melatih klub yang dicintai tentu menjadi prospek yang menarik bagi dirinya. Inter Milan memetik poin di laga lanjutan Serie A 2024-2025. Bertamu ke markas Napoli, Nerazzurri hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Inter Milan gagal memetik poin di laga lanjutan Serie A 2024-2025. Bertamu ke markas Napoli, Nerazzurri hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Pertandingan yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona ini berjalan dengan tempo sedang. Baik Napoli maupun Inter Milan bermain hati-hati di awal babak pertama ini. Perlahan tapi pasti, Napoli selaku tuan rumah mulai mendominasi penguasaan bola. Namun mereka kesulitan untuk menciptakan peluang yang berbahaya karena lini pertahanan Inter Milan bermain dengan rapi dan solid. Di menit ke-22, justru Inter Milan sukses memecah kebuntuan. Federico Di Marco melepaskan tendangan bebas lumpur yang membuat Meret mati langkah dan masuk menjadi gol. Berada dalam posisi tertinggal, Napoli mencoba meningkatkan intensitas permainan mereka. Infantinovic bahkan mengurung Inter di area pertahanan mereka sendiri. Napoli beberapa kali nyaris menyamakan kedudukan hingga jatuh minum, namun peluang emasnya mampu digagalkan. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-1 bertahan untuk keunggulan Inter Milan. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Napoli masih dominan dalam penguasaan bola, namun mereka kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya ke gawang Inter. Setelah melakukan sejumlah percobaan, Napoli akhirnya sukses menyamakan kedudukan di menit ke-87. Mendapatkan umpan dari sisi kiri, Philip Billing lolos tahan dari hadangan bek Inter dan melepaskan tembakan mendatar yang semula bisa ditepis Martinez. Namun sayang, bola muntah jatuh dekat kaki Billing lagi dan ia berhasil memanfaatkan peluang kedua ini menjadi gol. Gol tersebut membuat jalannya pertandingan menjadi semakin sengit karena ngapain di situ? hidup di antara kedua tim. Namun hingga babak pertambahan waktu selesai, skor 1-1 tidak berubah dan kedua tim harus rela berbagi poin. Berkat 1 poin ini, Inter Milan masih berada di puncak klasemen dengan raihan 58 poin, sementara Napoli mengikuti tim peringkat kedua dengan 57 poin. Turun. Menjadi bursa transfer pemain lokal jelang Peremobal Pro Liga 2025 kembali memanas.